Ya, selamat siang sahabat, kembali lagi Anda simak Jatim News Today edisi Senin 13 Desember 2021. Bersama saya Nabila Kansa, radio host akan menyampaikan serangkaian informasi seputar Jawa Timur dan seperti biasanya beragam informasi baru akan kami hadirkan juga dan live juga di Suara Madiun, Suara Gresik, Suara Lamongan, Persada Kabupaten Blitar, Mardika Kota Blitar, Radia Suara Tuban, Praja Angkasa Tenggale, RSAL Nganjuk, Mardika Kabupaten Bondowoso, Purwoboyo Madiun, dan Ralita Pamekasan. Ya sahabat, sebagai informasi pertama kami update dari guguran awan panas Semeru. Masih ada 20 rumah yang terkubur. Pencarian lanjutan dilakukan di Kampung Renteng. Berikut laporan dari kontributor Iwan Viva News. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman. Pagi ini Bang Iwan akan mengupdate kondisi terkini dari Dusun Kampung Renteng, Desa Sumberwuluh, Kecamatan Candipuro, Kabupaten Lumajang, Jawa Timur, yang merupakan salah satu dusun terdampak awan panas Semeru, di mana di tempat Bang Iwan berdiri ini ada kurang lebih 20 rumah warga yang terkubur awan panas. Jadi situasinya seperti ini teman-teman. Untuk proses pencarian hari ini kembali dilanjutkan dengan menggunakan alat berat, karena untuk pencarian yang sudah berlangsung pasca menggunakan anjing pelacak beberapa waktu yang lalu belum membuahkan hasil. Dan ini adalah musola yang awalnya dikira ada satu korban, ternyata ini juga belum ditemukan. Dan saat ini penggalian dilakukan di sisi barat musola yang kemarin dilakukan penggalian. Buat teman-teman yang menyaksikan ini, baru menyaksikan ini visual Bang Iwan ambil secara langsung live pada hari ini Senin 13 Desember 2021. Hal ini sengaja Bang Iwan lakukan untuk menghindari maraknya berita-berita hoax atau berita bohong terkait erupsi Gunung Semeru. Semoga informasi ini bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih rekan Iwan dari Viva News. Berikut kami update kembali sahabat. Menteri BUMN berikan beasiswa sampai lulus untuk anak-anak korban bencana Semeru. Berikut laporan dari Didi Winarto, Suara Sidoarjo. Ibu-ibu dipindah ngoten. Dampak awan panas guguran Semeru pada Sabtu 4 Desember kemarin tidak hanya pada kehidupan warga secara sosial dan ekonomi, tetapi juga berdampak pada kejelasan masa depan anak-anak, terutama untuk anak-anak yang orang tuanya menjadi korban dan meninggal. Inilah yang kemudian menjadi perhatian serius dari pemerintah melalui Kementerian BUMN. Erick Thohir, Menteri BUMN, saat mengunjungi dan melihat langsung kondisi pengungsi di Lumajang pada minggu kemarin bilang, BUMN akan fokus pada penyediaan sarana dan bantuan jangka panjang. Salah satunya adalah penyediaan hunian sementara dan bantuan beasiswa. Ini dikatakan Erick Thohir saat berdialog dengan beberapa pengungsi dan pelajar di tempat pengungsian. Tadi disampaikan bahwa adik-adik kita ini ingin terus semangat ya, ingin terus menggapai pendidikan. Nah, karena itu tadi saya minta Yayasan BUMN ya, Pak Harjawan nih hadir sama saya ya, nanti data-datanya dari Pak Bupati, anak-anak yang mohon maaf nggak ada maksud apa-apa, yang kehilangan orang tuanya, pendidikannya juga ini, tolong Pak Harjawan dari Yayasan BUMN diberikan beasiswa, tapi datanya satu dari Pak Bupati ya. Dan saya tadi selain alat-alat sekolah, tapi ini pendidikan beasiswa penting, apalagi kita memang BUMN punya program itu. Jadi terus semangat ya. Almarhum bapak saya usia 10 tahun merantau itu untuk cari sekolah.
Karena almarhum bapak saya yakini sekolah itu adalah tadi itu saya kerja untuk kedepannya lebih baik. Jadi jangan patah semangat ya. Semangat loh ya, jangan itu ya. Zaki. Dari Lumajang, Didi Yunarto melaporkan untuk Jatim News Today. Ya, terima kasih rekan Didi Yunarto dari Suara Sidoarjo. Berikut kami update kembali sahabat. Menteri Sosial kembali kunjungi lokasi pengungsi dan berikan santunan untuk ahli waris keluarga. Berikut laporan dari Hamka Agung Kantor Berita Antara. Menteri Sosial Republik Indonesia Tri Risma hari ini kembali mengunjungi pengungsi korban erupsi Gunung Semeru yang berada di lapangan Desa Penanggal, Kecamatan Candipuro, Lumajang, Sabtu 11 Desember. Dalam kunjungan kali tersebut, Mensos menemui para korban, terutama yang kehilangan keluarga. Selain memberikan semangat, Risma juga memberikan santunan kematian kepada masing-masing ahli waris korban meninggal yang telah teridentifikasi. Sementara bagi korban yang masih dalam proses pencarian atau identifikasi, akan diberikan santunan yang sama, sebesar 15 juta rupiah per keluarga. Selain menemui ahli waris, Risma juga menghibur anak-anak yang tinggal di pengungsian dengan mengajak mereka bernyanyi, bermain, dan memberikan mainan. Dengan bantuan santunan tersebut, diharapkan dapat meringankan beban keluarga yang ditinggalkan. Hingga kini, jumlah korban yang dirilis oleh Badan Penanggulangan Bencana Daerah atau BPBD Kabupaten Lumajang, jumlah korban meninggal dunia berjumlah 45 orang, 19 luka berat, dan 19 luka ringan. Dari Lumajang, Jawa Timur, Hamka Agung, Kantor Berita Antara, mewartakan. Ya, terima kasih rekan Hamka Agung dari Kantor Berita Antara. Baik, kita update kembali sahabat. Gunakan 3 truk box Polresta Sidoarjo kirim bantuan untuk korban erupsi Gunung Semeru di Lumajang. Berikut laporan dari Panji Harto, Suara Sidoarjo. Sahabat, Gunung Semeru di Kabupaten Lumajang, Jawa Timur, Sabtu sore 4 Desember alami erupsi. Bencana alam ini akibatkan puluhan orang meninggal, luka-luka, dan ribuan warga mengungsi. Untuk membantu saudara-saudara kita yang alami musibah, Polresta Sidoarjo salurkan bantuan sosial pada warga terdampak erupsi Semeru. Pada Rabu pagi 8 Desember, Polresta Sidoarjo kirimkan 3 truk box berisi sembako dan kebutuhan lain yang disalurkan untuk warga korban erupsi Gunung Semeru. Kombes Pol Kusumo Wahyu Bintoro, Kapolresta Sidoarjo, yang memimpin langsung acara keberangkatan ini menyampaikan, bantuan sosial berupa 300 paket sembako, air minum, susu, mie instan, kasur, selimut, dan pakaian hangat. Rencana bantuan ini sebagian akan kita kirimkan ke Polres Lumajang untuk dibagikan, dan sebagian lagi akan langsung menuju kepada masyarakat yang terdampak, kepada para pengungsi yang ada di Kabupaten Lumajang. Demikian. Untuk personel yang diberangkatkan, tentunya ini kan untuk yang mengawali ini aja. Jadi personel yang diberangkatkan kurang lebih ada sekitar 15 orang khusus untuk membagikan dan mendistribusikan bantuan kemanusiaan ini. Sementara untuk personel kami masih mensiagakan di Polres waktu membutuhkan bantuan untuk perkuatan untuk membantu pelaksanaan daripada evakuasi ataupun juga kegiatan kemanusiaan di sana. Kami di sini sudah menyiapkan personel. Sahabat, bantuan sosial dari Polresta Sidoarjo dan pihak sponsor diserahkan kepada Polres Lumajang dan sebagian langsung disalurkan kepada korban erupsi Gunung Semeru. Untuk sementara, Polresta Sidoarjo hanya memberangkatkan bahan pokok dan kebutuhan lainnya. Melihat situasi dan kondisi ke depan, Polresta Sidoarjo juga siap untuk memberikan dukungan kebutuhan pokok dan personil kepada masyarakat yang terdampak bencana erupsi Gunung Semeru. Demikian laporan Panji Harto, Suara Sidoarjo. Ya, terima kasih rekan Panji Harto dari Suara Sidoarjo. Kami update kembali sahabat. Dari Pemkab Pamekasan, kirimkan bantuan pangan dan logistik untuk warga Lumajang. Berikut laporan dari Audia Clarissa dan Khalid Maulidi, Relita Pamekasan.
Pemkab Pamekasan melalui Badan Penanggulangan Bencana Daerah BPBD dan Forum Relawan Penanggulangan Bencana FRPB Pamekasan mengirim bantuan pangan untuk korban erupsi Semeru di Lumajang, Jawa Timur, Jumat pagi. Amin Jabir selaku Kalaksa BPBD Pamekasan menuturkan, pengumpulan bantuan pangan dan logistik merupakan inisiasi dari FRPB Pamekasan. Bantuan pangan dan logistik tersebut 99% merupakan hasil pengumpulan dari berbagai elemen masyarakat. Bantuan pangan yang dikirim itu berupa beras 1 ton, mie instan 200 karton, snack 65 karton, perlengkapan bayi, peralatan mandi, dan berbagai peralatan sholat lainnya. Bantuan tersebut dilepas secara simbolis oleh Bupati Pamekasan Badru Tamam, diwakili oleh Amin Jabir Kalaksa BPBD pada jam 10.30 waktu Indonesia Barat. Bantuan itu merupakan wujud kemitraan Pemkab dengan FRPB Pamekasan. Adapun personil yang diberangkatkan sebanyak 15 orang terdiri dari BPBD Pamekasan, Forum Relawan Penanggulangan Bencana Pamekasan, Forum Pengurangan Risiko Bencana FPRB, Aliansi Perwakilan BEM Pamekasan, Mandua Pamekasan, dan mahasiswa pecinta alam IAIN Madura. Selain itu, Amin Jabir menambahkan, pengiriman bantuan tersebut adalah tahap pertama dan diagendakan ada 3 tahap pengiriman nantinya, sesuai dengan tingkat kebutuhan dan petunjuk dari para personil yang telah berada di lokasi dampak bencana erupsi Semeru di Lumajang, Jawa Timur. Kali pertama kemitraan kita dengan FRPB untuk pengiriman beberapa bantuan dan logistik kepada saudara-saudara kita di Lumajang yang terdampak erupsi. Bantuan ini merupakan bantuan masyarakat. Artinya 90% itu bantuan masyarakat. 10% ada keterlibatan kita, dan ini murni diinisiasi oleh Forum Relawan Penanggulangan Bencana. Yang di dalamnya itu banyak anggotanya itu. Ada pramuka, ada PMI, dan lain sebagainya. Dan alhamdulillah teman-teman FRPB ini oleh masyarakat Pamekasan dipercaya, dan bentuk kepercayaan ini bahkan mereka mengagendakan akan ada 3 tahapan pengiriman nanti sesuai dengan tingkat kebutuhan dan petunjuk, termasuk petunjuk lokasi dari teman-teman yang sudah mendahului berposisi di Lumajang. Kemudian bantuan ini nanti akan dilepas secara simbolis oleh Bapak Bupati Pamekasan sekitar jam 10 siang. Ini juga sebagai wujud kepedulian dan kemitraan Bupati Pamekasan dengan teman-teman Forum FRPB. Nah, ini tahap pertama. Beliau ini, Bu Chandra, mengatakan bahwa ini akan ada 3 tahap. Syukur tidak 3 tahap gitu loh. Sampai persoalan-persoalan tuntas. Selama masyarakat Lumajang itu membutuhkan, peran serta masyarakat Pamekasan untuk membantu saudara-saudaranya di Lumajang itu terus akan bergulir. Reporter Realita FM Holik Maulidi melaporkan. Ya, terima kasih rekan Audi Clarissa dan Holik Maulidi dari Realita Pamekasan. Baik sahabat, kita beralih ke Madiun. Buka turnamen tenis Persami Korwil 3, Wali Kota berharap cabur lain gelar kejuaraan serupa. Berikut laporan dari Kiki Desilia dan Ayu Hamijaya, Suara Madiun. Kejuaraan olahraga mulai digelar di Kota Madiun. Kali ini datang dari olahraga tenis lapangan. Ajang tenis lapangan bertajuk Turnamen Persami Korwil 3 Kota Madiun resmi bergulir Sabtu 11 Desember 2021. Turnamen diresmikan langsung Wali Kota Madiun Maiti di lapangan Pelti, Kota Madiun. Wali Kota menyambut baik hadirnya kejuaraan ini. Bahkan, mantan Sekda Kota Madiun tersebut menyilahkan untuk menggelar event yang lebih besar ke depan. Pemerintah bakal hadir membantu dan memfasilitasi. Apalagi, fasilitas di Kota Madiun cukup mendukung. Setidaknya, ada 32 lapangan tenis di Kota Pendekar. Tak hanya itu, Wali Kota berharap kejuaraan juga merambah cabang olahraga yang lain. Sebab Kota Madiun memiliki 38 cabur di bawah naungan KONI. Harapannya kejuaraan cabur-cabur tersebut digelar secara bergantian. Wali Kota menginginkan kejuaraan yang digelar harus berstandar Porprov.
kendati hanya tingkat kota. Artinya, kejuaraan sekaligus persiapan menuju event yang lebih tinggi. Wali Kota berharap Kota Madiun menjadi gudang atlet berbagai cabur. Selain itu, Wali Kota juga sudah menyiapkan anggaran 500 juta rupiah untuk reward bagi para atlet berprestasi. Dirinya juga memberikan akses khusus bagi atlet berprestasi untuk memilih sekolah yang diinginkan. Mereka tidak perlu mengikuti aturan zonasi ataupun nilai. Prestasi non-akademik yang diraih menjadi jalan mereka memilih sekolah yang diinginkan. Lebih lanjut, bagi atlet yang sudah lulus dan mau bekerja, juga akan ditawarkan bekerja di pemerintah Kota Madiun. Kiki Desilia, Ayu Hamijaya melaporkan untuk Suara Madiun. Ya, terima kasih rekan Kiki Desilia dan Ayu Hamijaya dari Suara Madiun. Kami update kembali sahabat, dalam peringatan Hari Disabilitas, Gubernur Jawa Timur mendorong penyandang disabilitas untuk terus produktif. Berikut laporan dari Isna Safira, Suara Sidoarjo. Ratusan anak hadir dalam peringatan Hari Disabilitas Internasional di Kota Madiun. Beberapa aksi diperagakan mulai dari bernyanyi, fashion show, serta pembacaan ikrar disabilitas. Dalam peringatan Hari Disabilitas Internasional kali ini, Khofifah Indar Parawansa terus mendorong penyandang disabilitas untuk meningkatkan produktivitas melalui berbagai karya yang sudah dihasilkan. Gubernur Jatim Khofifah Indar Parawansa mengatakan disabilitas ini memiliki banyak potensi luar biasa untuk terus produktif, namun mereka butuh semangat untuk terus berkarya. Ia mengajak teman-teman disabilitas berkontribusi lebih signifikan untuk memulihkan ekonomi di Jawa Timur. Mereka perlu semangat untuk terus berkarya, untuk terus produktif. Jadi yang didisplay meskipun booth-nya tidak terlalu banyak, tapi Dinas Sosial ingin menunjukkan bahwa disabilitas ini memiliki potensi luar biasa untuk terus bisa lebih produktif lagi. Nah, Pak Dirut Bank Jatim hadir juga, langsung saya minta bagaimana memberikan apresiasi terhadap semangat untuk disabilitas agar mereka juga tetap tumbuh produktif. Lebih lanjut, Khofifah menyampaikan mereka punya kemampuan untuk itu, maka permodalan menjadi penting. Market akses juga penting, serta pengakuan juga tidak kalah penting. Ya, terima kasih rekan Isna Safira dari Suara Sidoarjo. Baik, kita beralih ke Blitar. Pemberangkatan jamaah umroh mulai dilakukan tahun depan. Silakan Risma Erina dari Pesada Kabupaten Blitar. Jawa Timur, pemerintah Arab Saudi sudah bisa menerima warga Indonesia khususnya yang akan melakukan ibadah umroh. Meski demikian, di penghujung tahun ini, pemerintah Indonesia belum membuka keberangkatan umroh karena masih fokus dalam penanganan COVID jelang Natal dan Tahun Baru, sehingga pelaksanaan ibadah umroh akan dimulai pada tahun depan. Kasih penyelenggara ibadah haji dan umroh Kemenang Kabupaten Blitar, Syaikul Munib, mengatakan saat ini pemerintah masih membahas teknis terkait pemberangkatan umroh karena kebijakan akan melibatkan banyak pihak dan antar negara, termasuk persoalan penggunaan vaksin. Menurutnya untuk vaksin jenis Sinovac dan Sinopharm kemungkinan akan mendapat perlakuan berbeda dari jenis vaksin lainnya. Nantinya dimungkinkan harus ada vaksin ketiga atau booster maupun kewajiban karantina yang ditetapkan oleh pemerintah Arab Saudi. Munib menambahkan di sisi lain, pemerintah Indonesia mengupayakan untuk bisa melaksanakan ibadah umroh dengan efektif dan juga efisien, terutama masalah pembiayaan, pengawasan, dan teknis lainnya. Salah satunya dengan mengambil kebijakan saat pemberangkatan umroh, yaitu melalui asrama haji, yaitu di Pondok Gede. Namun beberapa waktu lalu ada tim Kemenak RI melakukan survei kesiapan pondok asrama haji di embarkasi Surabaya, artinya ada kemungkinan juga dimanfaatkan untuk pemberangkatan umroh. Demikian saya Risma Erina dari LPPL Radio Persadatan Kabupaten Blitar melaporkan untuk Jatim News Today. Ya, sahabat, tadi mohon maaf ada sedikit ada azan, jadi kami dahulukan dulu untuk azan berkumandang. Baik, terima kasih dari rekan Risma Erina dari Persada Blitar. Sebagai penutup dari Jatim News Today pada hari ini, saya Nabila Kansa dan kru yang bertugas pamit undur diri. Terima kasih, selamat siang.